Puji Tuhan, kehidupan manusia menghadapi banyak persoalan. Saya mengerti keadaan saudara semuanya. Terlebih Allah kita Maha Tahu dan mengerti kebutuhan, pergumulan, dan mimpi-mimpi saudara. Semua orang ingin dalam keadaan yang baik. Hidup dan masalahnya teratasi, mengalami keberhasilan, kemajuan, dan sukses. Tetapi seringkali yang kita hadapi adalah sebaliknya. Tidak mudah, saudara. Yesus pernah mengungkapkan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-11 tentang doa. Setelah dia berbicara tentang doa Bapa kami, dia berbicara kepada murid-muridnya, ada satu orang yang kedatangan tamu di tengah malam. Pasti tamu ini membutuhkan pertolongan. Dan tamu ini, saudara, dia datang mengetuk pintu sahabatnya. Dia butuh roti atau dia butuh makanan. Diketuk dengan serius, dengan ketekunan. Sahabatnya ini tentunya sedang tidur. Dan kalau boleh dia berkata, bagaimana kamu datang di tengah malam? Anak saya tertidur. Saya tidak bisa menolong kamu. Tetapi karena sahabatnya terus mengetuk, maka dia tinggalkan kamarnya, dia buka pintu dan menolong sahabatnya. Yang Yesus maksudkan di sini adalah apabila kita datang dalam doa dan mengetuk pintu kemurahan Allah, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan ayat yang terkenal Lukas 11 ayat 9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan untuk orang yang mencari Dia pasti menemukan. Kalau orang meminta akan mendapat. Yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Saya seringkali berdoa dengan memakai mengetuk pintu. Tuhan tolong saya. Ada banyak orang berdoa, Tuhan ini keadaan kami. Kita ketuk pintu terus. Tuhan bagaimana persoalan saya? Tuhan, di mana Engkau? Bagaimana keadaan yang berlarut-larut? Terus mengetuk pintu. Tuhan bisa mendengar. Saudara, karena Dia menjanjikan, yang mengetuk pintu surga akan Tuhan bukakan dan Tuhan menjawab doa. Ada satu tingkatan doa yang luar biasa yang Yesus beritahukan untuk kita. Bagaimana doa-doa kita senantiasa mendapat jawaban dari Allah. Karena rupanya ada orang yang mengetuk pintu, berdoa meminta, mencari, bertahun-tahun, sekian lama, untuk dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Dia tidak menemukan, banyak yang kecewa, banyak yang tidak berdoa lagi, banyak pula yang patah hati, dan bahkan lari kepada hal-hal yang negatif. Saya ingin memberitahukan saudara, ada satu rahasia lagi yang Yesus berikan pada waktu Dia berkata kepada Petrus. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, doa dengan memakai kunci. Kalau saya berpikir, kalau kita masuk ke satu rumah dan ada pintu tertutup, kita ketuk. Bisa saja dibuka, bisa saja tidak ada yang membuka. Kalau penghuni sedang tertidur. Tetapi kalau saudara punya kunci, saudara diberikan kunci, pintu yang tertutup seperti apapun dapat dibuka dengan kunci. Dan Yesus memberikan jaminan untuk setiap kita. Pintu surga pasti terbuka. Kerajaan Allah, berkat Allah pasti tercurah. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Apakah Anda sakit? Apakah Anda seorang yang menderita? Apakah Anda sedang punya mimpi dan visi? Apakah Anda seorang yang melayani? Tetapi Anda membutuhkan pertolongan, breakthrough. Kunci Tuhan berikan. Kira-kira kunci itu apa, saudara? Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dengan kata lain, doakan apa yang kita inginkan.
maka kita akan menerimanya. Saya punya banyak kesaksian. Berdoa dengan kunci yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada firman Allah dan kepada firman itu. Kalau kita berdoa dengan firman Tuhan, rasanya nggak ada yang salah. Seringkali kita berdoa mengetuk pintu perasaan kita, emosi kita, suasana kita. Sungguh-sungguh kita hayati sehingga kita doanya doa minta, minta, dan minta. Saudara, kalau kita melihat seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya, minta hal yang sama atau berkata yang sama, seperti seorang yang berdoa dengan cara dihafal doa Bapa kami, Tuhan juga menjawab. Tapi kalau seorang anak menjadi dewasa dan datang kepada ayahnya dengan permintaan yang sama, ayahnya akan berkata, "Nak, bukankah kamu telah menjadi lebih dewasa? Kamu menghadapi persoalan hidup yang lebih kompleks. Kamu harus pergi sendiri, meninggalkan rumah, bekerja, dan kamu akan menemui dunia yang sangat-sangat berat. Masalah yang cukup besar dan kamu harus punya hikmat yang lebih. Masa kamu datang kepada ayah dengan perkataan yang sama, dengan permintaan yang sama?" Dan waktu anak ini menjadi dewasa dan berbicara, sebagai seorang sahabat, berbicara seorang yang bisa menyampaikan hal-hal yang dia perlukan saat itu, maka Bapa berkata, "Baik nak, untuk persoalan ini ayah akan bantu, ayah akan tolong." Demikian pula dengan Bapa kita di surga. Kita bisa berdoa dengan mengetuk pintu, tetapi kalau kita berdoa sesuai dengan firman yang Allah berikan, saudara, saya yakin Allah tidak pernah berdusta. Firman-Nya selalu digenapi. Dan Allah menjawab doa setiap orang yang berdoa sesuai firman Allah. Saya punya pengalaman dalam pelayanan di Kupang. Dalam kebaktian yang luar biasa, besar, dihadiri banyak orang, ribuan orang. Ada satu ibu yang datang pada saya menangis dan berkata, "Pak, maaf saudara, buah dadanya dia mengalami satu sakit, dikatakan ada kanker dan tumor di dalamnya." Ibu berkata, "Pak pendeta, bantu saya, tolong saya Pak. Saya mau sembuh Pak, saya sakit Pak." Saya panggil rekan wanita saya untuk datang tumpang tangan dan saya berdoa. Saya pakai firman Allah, saya katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur darah Yesus, Engkau berjanji menyembuhkan. Dan saya berdoa, ibu itu menjerit, saya tanya kenapa menjerit? Ada satu seperti senjata yang tajam menikam bagian dada dia. Saya percaya kuasa Allah bekerja oleh firman yang didoakan. Ibu itu sembuh, puji Tuhan. Sudah berdoa dengan firman Allah, memberi kuasa untuk menerima apa yang Allah janjikan. Karena firman-Nya ya dan amin. Para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, belajar berdoa dengan firman Allah. Saya tahu ada banyak kebutuhan, saya tahu ada banyak pergumulan, tapi saya tahu firman-Nya iya dan amin. Kalau saudara datang kepada Dia, berdoa, tidak hanya menghafalkan doa kita, tidak hanya datang secara reguler dengan tekun berdoa, tapi doa yang membawa jawaban, yaitu waktu kita berdoa dengan firman Allah, maka saudara akan pasti menerima jawaban. Inilah yang disebut Tuhan menjawab doa.